Baik, selamat malam teman-teman semua dan juga Bapak dosen pengampu mata pelajaran Organisasi Fungsional Bisnis kelas E, Bapak Sony Yusuf Asrul-Sani. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menunjukkan hasil interview organisasi HMSI kepada Bapak Sony. Oke, sebelumnya boleh tolong lanjut slide dulu, adik. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Raffi Aryan Yusuf dengan NRP akhir 177. Lalu ada teman saya, Igusti Made Arisudana dengan NRP akhir 188. Lalu ada Nafi Muhammad Rohman dengan NRP akhiran 149. Lalu topik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah yang pertama ada elemen dan desain dalam struktur organisasi. Yang kedua ada dasar-dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi HMSI. Yang ketiga ada manajemen era global yang dilakukan oleh HMSI. Yang keempat ada lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi dari HMSI. Yang kelima ada perencanaan strategis yang dilakukan oleh HMSI. Oke, boleh tolong lanjut, Made. Nah, yang pertama itu HMSI atau Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi sendiri itu adalah organisasi yang berbentuk kemahasiswaan, berbasis manajerial, keilmiahan, dan minat bakat yang mendukung di bidang keprofesian, jurusan sistem informasi. HMSI itu sendiri adalah organisasi yang bersifat ilmiah, non-politik, dan juga organisasi nirlaba atau non-profit. Oke, ini adalah narasumber dari interview kami pada kemarin hari. Yang pertama itu adalah Head of HMSI itu sendiri, yaitu Mas Abdul Hakim Astiar. Lalu ada juga Vice Head of HMSI, yaitu Mas Fauzi Anwar. Nah, lalu yang pertama, mengapa kami memasukkan elemen dan desain dalam struktur organisasi ke dalam bab pertama, yaitu karena sebelum kita dapat mengetahui bagaimana cara organisasi itu mengambil keputusan dalam apa yang dijalankan organisasi itu, kami harus tentunya mengetahui dulu bagaimana elemen dan juga struktur organisasi tersebut. Boleh lanjutkan, Made? Nah, struktur organisasi itu definisi sendiri itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Nah, fungsi dari struktur organisasi sendiri adalah mengidentifikasi setiap pekerjaan dan kemana seseorang harus melapor dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana organisasi beroperasi dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan pada masa depan. Nah, lalu struktur HMSI sendiri. HMSI sendiri itu menggunakan berdasarkan interview yang kami dapat. HMSI ini sendiri menggunakan sistem departementalisasi yang membagi organisasi HMSI menjadi beberapa departemen yang memiliki fungsinya masing-masing. Di mana pada setiap departemen itu memiliki kepala departemennya masing-masing yang juga akan bertanggung jawab pada setiap tugas dan keperluan dari setiap departemen itu masing-masing. Di mana rantai komando utama kembali lagi kepada Mas Abdul Hakim Astiar atau yang kami ketahui sebagai Head of HMSI atau kepala dari HMSI. Yuk lanjut. Bisa dilihat ini contoh dari bagian dari HMSI pengurus tahun sebelumnya, yaitu Gelora Perubahan. Dapat dilihat bahwa terdapat ketua pada masing-masing departemen, seperti contoh Departemen Medfo atau Media Information yang dipimpin oleh Mas Goldio, dan Departemen Social Development yang dipimpin oleh Mas Muhammad Iqbal Akbari. Oke, itu sekian dari struktur. Lalu lanjut lagi dasar pengambilan keputusan. Dikarenakan kami sudah mengetahui bagaimana struktur dan juga elemen dan desain dari organisasi tersebut, maka kita masuk ke dalam dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, definisi dari kata pengambilan keputusan itu sendiri berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, mengatasi,
Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Oke, lalu kata keputusan sendiri. Oke, lalu ada itu, maka beberapa salah satu cara yang diambil oleh HMSI sendiri untuk menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut itu adalah dengan melakukan yang pertama itu rapat kabinet dan juga musyawarah dengan anggota-anggota HMSI lainnya. Lalu ada contoh permasalahan, yaitu yang pertama akan masalah finansial dan juga masalah sosialisasi antar anggota himpunan atau masalah kedekatan antar anggota himpunan, yang tentunya harus setiap masalah ini harus ditemukan titik penyelesaiannya. Nah, titik penyelesaiannya itu adalah dengan melakukan rapat kabinet dan juga musyawarah dari himpunan mahasiswa sistem informasi. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Stimade Ari Sudana. Baik, sebelumnya terima kasih Raffi dan Yusuf. Selanjutnya akan saya lanjutkan menuju manajemen era global. Definisi dari manajemen era global yaitu pada era globalisasi ini terdapat banyak perubahan tatanan terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang berujung menuntut adanya perubahan dalam penerapan prinsip manajemen yang dapat membawa organisasi atau perusahaan tersebut menuju ke arah yang lebih maju. Selanjutnya ada upaya globalisasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS. Yang pertama ada internasionalisasi, yaitu untuk meningkatkan masalah awareness tentang internasional untuk mahasiswa sistem informasi. Yang kedua ada global news, bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan internasional, baik itu student exchange maupun double degree. Yang ketiga, kuliah tamu. Kuliah tamu itu sendiri adalah kerjasama dengan pihak eksternal dengan mendatangkan pembicara dari luar sistem informasi ITS. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Definisi dari lingkungan eksternal yaitu faktor eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu juga akan mempengaruhi manajer dalam mengambil keputusan yang akan dibuat. Faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu faktor mikro dan faktor makro. Berikut merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi himpunan mahasiswa sistem informasi. Yang pertama ada stakeholder atau pemegang kepentingan. Contohnya seperti HM ITS, alumni ITS, departemen di luar, HMSI, dan lain-lain. Karena HMSI non-profit organization, maka organisasi HMSI masih mengandalkan pihak-pihak dari luar. Lingkungan eksternal juga membantu dalam sisi relasi untuk menjalankan publikasi dalam suatu kegiatan. Selanjutnya ada faktor hukum. Faktor hukum di sini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Eksternal merupakan faktor dari KMITES itu sendiri, di mana terdapat Mubes 5 KDKM yang mengikat masalah organisasi. Lalu ada PPSDM tentang sumber daya mahasiswa. Lalu juga ada undang-undang di KMITES yang mengatur masalah keorganisasian. Untuk internal, HMSI memiliki AD ART, ada juga PPSDM dari pengembangan SDM di SI itu sendiri. Selanjutnya ada faktor teknologi. SI sendiri merupakan departemen yang erat dengan teknologi, sehingga HMSI memandangnya sebagai potensi atau tools atau sebuah fasilitas. Contohnya seperti penyelenggaraan rapat kabinet yang dulunya selalu offline, saat ini bisa online melalui platform yang mendukung.
Di MSc juga ada departemen yang berkaitan dengan teknologi ini, yaitu TechDev. Selanjutnya ada perencanaan strategis oleh himpunan mahasiswa sistem informasi itu sendiri. Definisi dari perencanaan strategis adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh himpunan mahasiswa sistem informasi untuk merencanakan strategis. Yang pertama ada penentuan visi, misi, dan juga tujuan. Kemudian analisis eksternal dan juga internal. Yang ketiga ada merumuskan strategi. Yang keempat menerapkan strategi dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nafi Ahmad Rahman. Ya, terima kasih Mada. Saya akan presentasi tentang mind map hasil interview HMSI ITS dari kelompok 10. Nah, warning dulu, ini cuma infonya dari yang dapat dari hasil interviewnya, tidak dapat semua infonya yang bisa berrelasi dengan materi yang disampaikan saat kuliahnya, karena ya tidak ditanya saat interviewnya. Oke, ayo ke dasar-dasar pengambilan keputusannya dulu. Nah, ada 3 bab nih, proses, hasil, dan strategi. Ke proses dulu aja. Ya, kita bisa lihat. Jadi, dalam proses membuat keputusannya, ada beberapa tahapannya. Pertama, mengidentifikasi masalah, setelah itu mengidentifikasi kriteria keputusan, menambahkan bobot pada kriteria keputusan, mengembangkan alternatif atau solusi, menganalisis alternatifnya, memutuskan alternatifnya terbaik berdasarkan analisis semua alternatifnya. Setelah itu mengimplementasikan alternatifnya. Setelah itu yang terakhir mengevaluasi kembali efektivitas keputusannya. Nah, dari hasil interviewnya, Kahima tidak mengambil keputusannya sendiri dan membutuhkan perspektif yang berbeda dari departemen lain. Dari di sini dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan semua departemen, mulai dari tahap 1, yaitu mengidentifikasi masalahnya, hingga tahapan terakhir mengevaluasi kembali efektivitas keputusannya. Nah, itu untuk proses keputusannya. Setelah itu strategi. Jadi strategi yang mereka dapat menampilkan dalam aksi mereka sebagai organisasi dalam hal keragaman dalam HMSI yang dapat menimbulkan konflik, HMSI menggunakan perspektif yang berbeda untuk mengambil keputusannya. Hal ini mencerminkan strategi pengambilan keputusan yang efektif, yaitu menghormati budaya lain dan mengambil keputusan seobjektif mungkin dan mengambil perspektif orang lain. Ini adalah 2 strategi yang dilakukan oleh organisasi HMSI dari buku Management Global Edition dari Stephen P. Pearson, yaitu yang pertama adalah menghormati budaya lain, setelah itu menciptakan standar pengambilan keputusan untuk kebijakan, mengakui jika keputusannya memiliki hasil negatif dan mencoba untuk memperbaikinya, menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif, dan terakhir mengembangkan kemampuan berpikir jernih tanpa bias dan bersikap seobjektif mungkin. Yang dilakukan oleh HMSI adalah menghormati budaya lain dan mengembangkan kemampuan berpikir jernih tanpa bias dan bersikap objektif mungkin. Nah, selanjutnya adalah
hasil keputusan. Ya, slide ke atau nah, gak apa-apa, bisa lihat sih. Ke hasil keputusan. Ya. Reaksi Hemesi dalam hal menentukan hasil keputusan yang diinginkan. Hemesi lebih memilih situasi, misalnya Hemesi tidak fokus pada efektivitas atau efisiensi, tetapi berfokus pada apa yang terbaik untuk situasi tersebut. Nah, ini nggak sih berelasi ke materinya, cuma menampilkan approach atau strategi mereka saat mengambil keputusan, seperti apa, how they make decisions or what they focus on to get a good result. Ya, nah itu semua untuk dasar-dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah manajemen era globalisasi. Nah, ada dua bagi, upaya globalisasi dan global mindset. Pertama adalah upaya globalisasi punya Hemesi. Sebagai warning dulu, mereka bukan organisasi profit. Jadi upayanya agak fokus ke membuat produk, tapi juga cuma menolongi member Hemesi. Ya, upaya-upaya mereka saat globalisasi adalah untuk menjadi atau global, muncul di global news dan berita global untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu internasional. Selain itu ada program kuliah tamu sebagai sarana internasionalisasi, dan sudah ada fakultas yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah internasionalisasi, tetapi belum dilaksanakan. Nah, ini tidak berelasi ke materi Hemesi karena yang diekspektasi adalah global sourcing, exporting, importing, licensing, franchising, strategic alliance, joint venture, dan foreign subsidiaries seperti itu. Tapi lagi mereka adalah non-profit dan tidak membuat produk atas. Jadi ini adalah upaya-upaya mereka untuk menjadi global. Nah, global mindset mereka dari segi materi, ya ini isi. Tetapi pola pikir global yang mereka ikuti dapat bersifat psikologis karena mereka berpikiran terbuka terhadap teknologi baru dan sosial, karena mereka bersedia berurusan dengan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan membangun tautan untuk publikasi acara. Nah, global mindset materinya ada 3, yaitu intellectual capital, psychological capital, dan social capital. Yang pertamanya intellectual capital, yaitu knowledge of international business, karena mereka tidak berrelasi dengan international business, Hemesi tidak berlaku dengan intellectual capital. Selanjutnya social capital, yaitu ability to form connections dan membuat relasi. Nah, mereka dapat membuat relasi itu dalam visi dan misi mereka untuk membuat relasi dengan organisasi lain. Dan terakhirnya adalah psychological capital, yaitu openness to new ideas. Itu dalam salah satu pasarnya untuk membuat inovasi baru dengan technological development department mereka, dan suka membuat atau menggunakan teknologi baru, dan itu berrelasi dengan openness to new ideas. Nah, itu semua untuk manajemen era globalisasi. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Pertama adalah stakeholder mereka, dan ada 3 yang di list dalam hasil interview mereka. Pertama adalah KMITS,
alumni, dan jurusan luar sistem informasi. Yang diekspektasi dalam stakeholder adalah party seperti employee, customer, action group, kompetitor, trade dan industri asosiasi, government, media, supplier, community, shareholder, dan union. Tapi materi atau stakeholder yang cuma di mention dari hasilnya adalah ketiga ini. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Salah satu pengaruh langsung Hennessy bisa di teknologi dan tentu saja salah satu departemen yang sangat berhubungan dengan teknologi, ya sistem informasi. Hennessy berfokus pada potensi dan kegunaan teknologi sebagai alat atau untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Tentunya Hennessy akan dekat dengan teknologi karena mereka departemen pengembangan teknologi. Dari segi hukum terdapat 5 KDKM Bugis terkait masalah organisasi dan PPSDM terkait sumber daya manusia. Ada juga ADRT terkait masalah internal Hennessy. Nah, yang berekspektasi dalam materinya ada 2, yaitu external environment, ada specific environment dan general environment. Spesifik dulu adalah aksi atau force eksternal yang bisa impact secara direct kepada organisasinya. Dan yang kedua adalah general environment, yaitu ekonomik, sosial, kultural, politikal, demografik, teknologikal, dan kondisi global yang bisa membuat impact pada organisasinya, tapi tidak secara direct atau harus. Nah, yang ada 6 bidang dalam ini, yaitu ekonomik, global, politikal, sosiokultural, teknologikal, dan demografik. Yang di mention dalam interviewnya adalah teknologikal dan legal. Ya, itu. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Ada budaya dan persaudaraan yang nyata di Hennessy ketika mereka mengadakan kumpul-kumpul penyelenggaraan seperti bukber atau buka bersama. Mereka juga peduli dengan mood anggotanya untuk memotivasi mereka karena sangat personal atau individual oriented. Budaya lain termasuk hari-hari khusus seperti Hari Inggris atau English Day dan mengenakan pakaian ISE pada tanggal 11, setiap tanggal 11. Serta menyanyikan Marus SI sebelum setiap acara. Dari segi budaya organisasi, kedisiplinan dilakukan karena semua orang sibuk, sehingga anggota Hennessy berorientasi pada waktu atau mereka time sensitive. Budaya lain yang dipraktikkan adalah mereka sering mendiskusikan masalah sebelum pertemuan dimulai. Nah, dalam dimensinya mereka adalah personal atau individual oriented, dan ada beberapa dimensi kultural yang bisa diaksikan oleh organisasi, yaitu pertama attention to detail, outcome oriented, people oriented, team oriented, aggressiveness, stability oriented, dan inovasi dan risk taking. Dan mereka atau Hennessy melakukan people oriented budaya dimensi, ya. Mereka juga bisa memakai inovasi dan risk taking dimension oriented karena mereka juga suka teknologi baru.
dan membuat dari departemen mereka. Ya. Setelah ini adalah perencanaan strategis. Pertama, sebagai contoh, ya sebelum ada strateginya harus perlu masalah yang harus dihadapi dan membuat strateginya terhadap, dan ini adalah masalah mereka. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi MSc adalah parade, wisuda, dan masalah keuangannya. Solusinya adalah dengan menggunakan kerjasama tim dari Kahima. Masalah lainnya adalah mereka membutuhkan kerjasama antar anggota MSc karena ada kabinet baru dan mereka belum erat atau saudaranya belum close banget, jadi mereka memutuskan untuk mengadakan kumpul-kumpul event get together. Itulah contoh masalah yang mereka memiliki dan cara mereka memperbaikinya. Tidak terdetail sih cara mereka MSc dapat proses strateginya, tapi yang di mention dalam interviewnya adalah mereka juga suka memakai kerjasama tim. Itu bisa juga relasi kepada dimensi kulturnya, yaitu team oriented, tapi semua organisasi suka team oriented bersama. Cara mention ke sini, strategi mereka yang membuat adalah tidak dijelaskan secara rinci bagaimana strategi yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun tampaknya cara MSc menyelesaikan permasalahan secara umum adalah dengan bekerja sama. Misalnya cara mereka menyaksikan ide dan pemikiran mereka adalah dengan diskusi yang adil, dan mereka menyelesaikan perselisihan dengan menemukan kompromis dalam kesimpulan bahwa sebagian besar masalah diselesaikan melalui rapat kabinet. Nah, yang dimaksud saya dengan strategi yang rinci atau cara mereka membuat solusinya seperti proses manajemennya mereka. Dan yang benar adalah, atau yang di dalam materinya, pertama mengidentifikasi misi organisasi dan goal dan strategi mereka. Setelah itu membuat strategi SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat, external dan internal analysis. Setelah itu formulasi strateginya, implementasi strateginya, dan mengevaluasi resultnya. Mereka they do those things, but it wasn't tidak dimention dalam interviewnya. Mereka suka bekerja sama Oke, terakhir keunggulan kompetitif mereka. Mengenai keunggulan kompetitif MSc, salah satunya adalah pragmatisme anggotanya dibandingkan dengan departemen lain dari pengalaman Mas Hakim atau leadernya. Mereka membutuhkan pertemuan pada waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah bagi anggota MSc, karena mereka sangat fleksibel dan berpikiran sederhana. Itu positif. Mereka tidak memerlukan seperangkat aturan yang masalah diselesaikan dengan mudah. Keunggulan lainnya adalah pengalaman dengan teknologi. Ini keunggulan kompetitif di compare dengan departemen lain, karena dari pengalaman Mas Hakim, departemen lain perlu waktu yang lama dan membuat rapat yang sibuk. Tapi MSc fleksibel dan berpikiran sederhana Oke. Bab yang terakhir, elemen dan desain dalam struktur organisasi. Ada dua bab ini, wewenang dan departemen organisasi. Wewenang atau otoritas, kata yang benar,
Ketua HMSI atau Mas Agim ini mengatakan kebebasan ditekankan pada setiap kepala departemen masing-masing dan beliau tidak melibatkan dirinya secara langsung dalam setiap keputusan yang diambilnya. Pimpinan HMSI yang masih mewakili HMSI secara umum perlu mendatangani proposal dan mengkoordinir HMSI. Konsep seperti formalisasi dan mekanistik tidak berlaku untuk HMSI karena kebebasan anggota diperbolehkan, tidak ada seperangkat aturan dan prosedur yang harus diikuti, dan juga tidak ada pemimpin yang mengontrol dan mengawasi tindakan setiap anggota. Ya. Jadi wewenang atau umbrella term otoritas seperti untuk unity of command, formalization, dan mechanistic non-organic. Approach HMSI adalah memperbolehkan anggota HMSI untuk melakukan apa saja, tapi ada leader yang supervise, dan leadernya juga harus membuat proposal dan lain-lainnya. Tapi leader dari setiap departemen bisa membuat keputusan sendiri. Ya, selanjutnya adalah departemen titularisasi. HMSI dibagi menjadi departemen terpisah berdasarkan fungsi, dengan masing-masing departemen sebagai aset dimaksudkan untuk fokus hanya pada satu fungsi HMSI secara umum untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, jika mereka perlu mempublikasikan suatu acara, diperlukan departemen urusan eksternal, atau jika teknologi baru dirilis, Departemen Pengembangan Teknologi dapat menggunakannya untuk membantu HMSI. Ya, jadi ada beberapa departmentalization tipe yang organisasi bisa melakukan, yaitu fungsional, produk, geographical, proses, dan customer. Karena HMSI tidak membuat produksi, sebagai contoh, ya mereka produk atau tipe departementasi produk, mereka tidak membuat produk. Dan geograficalnya cuma di Surabaya dan ITS. Prosesnya tidak membuat produksi, dan customer anggota HMSI. Dan cuma ada satu konstruksi, tapi ada beberapa stakeholder. Ya, mereka membuat departemen berdasarkan fungsinya, dan ya sebagai contoh tech dev, research and development, human resources, external affairs, internal affairs. Seperti itu semua fungsi dalam HMSI, dan mereka bisa fulfill goal mereka dalam setiap fungsinya, dan ya fokus dalam setiap itunya. Oke. Ya itu semua dari saya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih banyak Nafi atas penjelasan dari mind map yang telah kami buat. Sekian dari presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.